Perkenalkan, nama saya Efraiminus Budiman dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material dengan nomor NPM 220680909785. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai polimerisasi. Polimerisasi itu sendiri adalah proses reaksi antar monomer untuk membentuk rantai polimer. Polimerisasi ini sangat penting karena polimerisasi ini termasuk ke dalam tahap pertama pada manufaktur polimer. Dan jika tahap pertama pada manufaktur polimer tidak dilaksanakan, maka tahap-tahap manufaktur polimer lainnya itu tidak dapat kita lakukan. Selain itu, polimerisasi juga dapat mempengaruhi sifat dari polimer itu sendiri, karena dengan polimerisasi yang berbeda kita dapat menciptakan distribusi rantai dan berat molekul polimer yang berbeda juga. Dan dari perbedaan kedua ini, maka dapat menciptakan properties polimer yang berbeda juga. Lalu dari tipe polimerisasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu step growth dan juga chain growth. Ini tipe polimerisasi yang dibedakan berdasarkan kinetiknya. Lalu jika diturunkan lagi, kedua perbedaan tipe polimerisasi ini memiliki perbedaan lagi berdasarkan mekanismenya. Jika dari step growth itu ada poliadisi dan polikondensasi, sedangkan kalau dari chain growth itu ada jenis-jenis polimerisasinya sendiri berdasarkan mekanismenya. Ada mekanisme radikal, ionik, koordinasi, leaving dan reversible deaktivasi polimerisasi. Nah, yang membedakan dari kedua tipe polimerisasi ini terdapat pada mekanismenya, yang jika pada chain growth itu membutuhkan inisiasi, sedangkan pada step growth itu memang monomernya sudah reaktif. Dan ini akan saya jelaskan lebih detail pada menit-menit ke berikutnya. Sudah disinggung mengenai perbedaan antara step growth dengan chain growth, di mana chain growth ini dia memerlukan spesies inisiasi untuk membuat suatu monomer menjadi lebih reaktif dibandingkan dengan step growth yang tidak memerlukan spesies inisiator karena memang sudah menggunakan monomer yang reaktif. Pada dasarnya kedua tipe polimerisasi ini memang berbeda secara mekanisme. Jika kita lihat pada mekanisme step growth, itu contohnya saya memiliki monomer yang hijau lalu ditambahkan kepada monomer yang kuning sehingga membentuk dimer yang baru. Nah, dari monomer hijau dan monomer kuning ini maka memang tidak bisa bereaksi dengan monomer lainnya, sehingga intinya tuh monomer si hijau ini hanya spesifik untuk membentuk polimer melalui monomer kuning. Lalu dari monomer hijau ini dan monomer kuning itu membentuk dimer, dan dimer tadi itu ditambah dimer lagi menjadi 4 monomer yang saling bergabung dengan prinsip yang sama, yaitu monomer kuning dengan monomer hijau itu saling beradisi. Lalu dari 4 monomer tadi bergabung lagi dengan 4 monomer, begitu pun seterusnya hingga membentuk oligomer. Nah, itu merupakan step growth dari polimerisasi, dan oligomer tersebut akan saling berkesinambungan sehingga akan berakhirnya polimerisasi dari step growth. Jadi memang polimerisasi dari step growth ini bertahap. Jika kita andaikan dalam suatu matriks itu terdapat banyak sekali monomer antara monomer hijau dan monomer kuning, mereka kan akan secara tahapan membentuk step growth, di mana mungkin di satu bagian itu sudah membentuk oligomer terlebih dahulu, dan di bagian lainnya itu baru tercampur antara dimer yang terbentuk dari monomer hijau dan monomer kuning. Nah, nanti oligomer yang terbentuk dari itu maka akan berdifusi dalam suatu matriks sehingga membentuk polimerisasi secara utuh. Nah, itu makanya disebut step growth, karena memang pembentukan reaksi polimerisasinya memang secara bertahap. Lalu jika kita bandingkan dengan chain growth, di sini tuh dia terdapat tiga tahapan, yaitu yang tahapan yang pertama itu ada inisiasi, lalu tahapan yang kedua ada propagasi, dan tahapan terakhir itu ada terminasi. Nah, di tahapan inisiasi ini merupakan tahapan di mana spesies inisiator mulai bereaksi dengan
monomer, sehingga monomer yang tadinya tidak reaktif menjadi lebih reaktif atau lebih radikal. Nah, dengan spesi inisiator dan spesi monomer yang sudah bereaksi ini, maka ujung dari monomer tersebut itu menjadi lebih reaktif kan, dari ujung monomer itu bisa menambahkan monomer lagi. Nah, dari sini sudah mulai masuk ke tahap propagasi, di mana tahap propagasi ini monomer yang sudah menjadi radikal itu ditambahkan dengan monomer lain, dan monomer lain itu menjadi ujung radikal yang baru, sehingga begitu pun seterusnya hingga menjadi oligomer, di mana intinya tuh di tahap propagasi itu terjadi penambahan secara terus-menerus monomernya, dan monomer yang baru bergabung itu menjadi ujung radikal yang baru. Nah, dari ujung radikal yang baru ini bertemu lagi dengan rantai yang dengan ujung radikal lainnya, sehingga membentuk terminasi atau fase udah memasuki tahap terminasi. Nah, tahap terminasi ini nggak cuma dari rantainya saja yang bergabung, antara rantai satu yang radikal dengan rantai ke yang lain yang radikal juga, tetapi bisa juga karena monomernya memang sudah habis, atau ada salah satu monomer yang berperan sebagai terminator. Nah, itu makanya ketika monomernya sudah berperan di terminator, makanya tahap propagasi di situ sudah selesai dan sudah memasuki ke tahap terminasi, yaitu tahap di mana suatu monomer terminator direaksikan kepada ujung radikal yang sudah terbentuk dari tahap propagasi tadi. Jadi intinya adalah jika step growth ini dia itu tidak memerlukan terminator, berbeda dengan chain growth, di mana chain growth ini memerlukan terminator untuk menyelesaikan proses polimerisasinya. Chain growth polimerisasi. Nah, pada chain growth polimerisasi ini terdapat inisiator, yang dimana inisiator ini perannya sangat penting, karena inisiator itu dapat merubah yang tadinya monomer itu tidak reaktif menjadi monomer yang lebih reaktif, dan monomer yang lebih reaktif ini dapat bereaksi lagi dengan monomer lainnya hingga berulang-ulang kali yang disebut tahap propagasi, hingga mencapai tahap terminasinya dan membentuk polimer seutuhnya. Nah, di sini saya memiliki contoh di mana ada suatu monomer yang tersusun dari karbon rangkap 2, dan ketika monomer karbon rangkap 2 ini diberikan suatu spesi inisiator, ini saya misalkan sebagai Z dengan reaktivitas bintang. Bintang reaktivitas itu dapat berupa radikal, kation ataupun anion, dan dimana ketika ditambahkan spesi inisiator yang tadinya monomer ini memiliki rangkap 2 menjadi teradisi, sehingga karbon ini menjadi rangkap 1. Dan gimana rangkap tunggal ini, karena adanya spesi inisiator tadi itu membentuk ikatan baru terhadap si karbon, dan karbon di sisi lainnya itu memiliki suatu reaktivitas ya, yang tadi saya sebutkan. Reaktivitas itu dapat berupa radikal, anion ataupun kation, yang dimana ketika reaktivitas ini bisa kita tambahkan lagi dengan monomer sejenis ataupun monomer tidak sejenis. Dan ketika kita tambahkan monomer, jadi karena spesi inisiatornya itu masih ada, maka reaktivitas itu pun masih ada, sehingga begitu pun seterusnya berulang-ulang hingga membentuk polimer seutuhnya seperti itu. Jadi intinya adalah inisiator ini berperan untuk membuat suatu monomer yang tadinya itu tidak reaktif menjadi lebih reaktif, dan secara mendetailnya itu seperti yang saya jabarkan di gambar berikut ini. Jadi ketika dia terdapat spesi inisiator, si karbon ini masih bisa bereaksi lagi dengan selanjutnya karena karena memiliki gugus karbon yang memang masih reaktif, sehingga berulang-ulang hingga pada akhirnya nanti pada tahap terminasi dan membentuk polimer seutuhnya. Tipe-tipe inisiatornya sendiri itu juga terdapat beberapa jenis tergantung pada polimerisasi dari chain growth-nya, karena kan polimerisasi chain growth dibedakan lagi menjadi radikal, ionik, koordinasi, leave-in polymerization, dan reversible deaktivasi polymerization. Nah, kalau di radical polymerization itu inisiatornya berupa inisiator radikal, contohnya seperti ultraviolet, ataupun pada senyawa kimia seperti tetrabutyl peroxide atau EABN. Ada juga benzoyl peroxide, yang dimana ketika ditambahkan kalor sedikit saja
sudah membentuk reaktivitas yang berupa reaktivitas radikal. Nah, di sini contohnya ini ada polistiren. Jadi ketika si monomernya ini, si stirennya ini yang tadinya itu memiliki rangkap 2, ketika ditambahkan tetrabutyl peroxide itu menjadi rangkap tunggal dan memiliki gugus reaktivitas karbon yang berupa karbon radikal. Lalu pada ionic polymerization itu juga dibedakan menjadi 2, ada yang cationic polymerization dan juga ada yang anionic polymerization. Nah, kalau pada cationic polymerization tipe inisiatornya itu berupa asam dan memiliki nanti akan menghasilkan gugus karbon yang reaktivitasnya berupa carbocation atau gugus karbon yang bermuatan positif. Inisiatornya itu dapat berupa asam mineral ya, contohnya seperti asam sulfat, asam fosfat, ataupun dapat berupa asam Lewis seperti AlCl3, BF3, TiCl4. Jadi nanti ketika suatu monomer ditambahkan inisiator bertipe asam, itu akan membuat monomer tersebut akan menjadi gugus karbon yang memiliki ion positif. Nah, jika anionic polymerization itu dia inisiatornya berupa inisiator nukleofilik, yang dimana nanti ketika ditambahkan pada monomer, itu monomernya akan membuat gugus fungsi karbon itu yang reaktivitasnya berupa karbanion atau gugus karbon yang memiliki ion negatif, seperti itu. Nukleofilik itu dapat berupa LIN, Cl2H5O2 ataupun organometalis lainnya. Lalu tipe inisiator yang terakhir itu terdapat pada polimerisasi koordinasi, yang dimana polimerisasi koordinasi ini menggunakan inisiator bertipe kompleks logam yang transisi logam kompleks, yang nantinya itu gugus karbon itu akan berupa menjadi reaktivitas yang berupa terminal katalitik ya. Jadi pokoknya intinya nanti ketika pada polimerisasi koordinasi ini menggunakan inisiator berupa kompleks logam transisi. Jadi logam transisi kompleks itu berupa tipe inisiator yang ada di coordination polymerization. Peran inisiator pada polimerisasi chain growth tidak hanya merubah monomer yang tadinya tidak reaktif menjadi lebih reaktif saja, tetapi inisiator juga dapat mempengaruhi struktur dari suatu polimer, dan ketika struktur dari suatu polimer ini berubah, maka sifat termal dan sifat mekaniknya juga ikutan berubah, seperti itu. Lalu peran inisiator ini dapat mempercepat suatu reaksi chain growth atau suatu reaksi polimerisasi pada chain growth, dan semakin cepat reaksi polimerisasi chain growth ini terjadi, maka semakin panjang rantai polimer yang akan terbentuk. Dan jika rantai polimer ini semakin panjang, maka pendistribusian berat molekulnya juga semakin tinggi, yang dimana kita tahu bahwa semakin tinggi pendistribusian berat molekul, maka sifat termal dan sifat mekanik pada suatu polimer itu akan meningkat juga. Nah, lalu peran inisiator lainnya itu dapat mempengaruhi struktur dari suatu polimer. Contohnya jika kita lihat pada radical polymerization, itu sempat terjadi chain transfer, di mana chain transfer ini menjadi cikal bakal dari terbentuknya struktur crosslink, yang dimana struktur crosslink ini akan menciptakan polimer yang bersifat elastomer atau sifat yang lentur, seperti itu. Dan jika kita lihat pada chain transfer reaction, itu kenapa dia bisa berpotensi dalam membentuk struktur crosslink. Contohnya jika kita lihat di sini ada kedua rantai ya, ada dua rantai yang saling beradikal gitu. Namun jika secara linear itu reaktifnya itu berada pada ujung rantai. Tetapi jika pada chain transfer reaction atau reaksi chain transfer ini, maka rantai polimer itu tidak reaktif lagi di ujungnya, namun di tengah-tengah gugus karbonnya, sehingga di tengah-tengah gugus karbon ini akan terbentuk
ikatan baru nih nantinya dengan rantai-rantai yang lain seperti itu. Makanya dari inisiator ini juga dapat mempengaruhi struktur karena dapat berpotensi membentuk crosslink, yang dimana crosslink ini juga bersifat elastromer. Lalu bagaimana suatu step growth polymerization ini dapat mempengaruhi variasi berat molekul? Nah, pada dasarnya step growth polymerization ini bergantung pada monomer-monomer yang memiliki gugus fungsi yang berbeda. Jadi satu monomer dengan gugus fungsi itu dapat berikatan dengan monomer dengan gugus fungsi lainnya melalui penggabungan antara dua gugus fungsi tersebut menjadi ikatan yang baru, yaitu ikatan kovalen, sehingga monomer satu dengan monomer lain itu dapat berikatan. Namun pada kasus tertentu reaksi dari step growth polymerization ini tidak dapat berlangsung atau tidak dapat dilanjutkan lagi atau sampai titik akhirnya. Nah, itu terjadi jika pada sekelompok monomer dengan jenis yang berbeda tetapi memiliki dua gugus fungsi, yang dimana itu akan membentuk monomer yang baru, dan monomer yang baru ini pada ujung monomer itu berikatan lagi dengan monomer yang lainnya yang tetap memiliki dua gugus fungsi lainnya itu berikatan lagi. Namun pada monomer yang barunya ini yang memiliki dua gugus fungsi ini, pada salah satu gugus aktifnya itu tidak dapat bereaksi dengan monomer lainnya atau hanya dapat bereaksi dengan sesamanya. Nah, ini kan tidak bisa ya, makanya reaksinya terhenti di situ saja. Contohnya ada reaksi antara diol dengan asam karboksilat. Nah, diol dengan asam karboksilat ini akan terus bereaksi nih. Contohnya seperti asam karboksilat diol, asam karboksilat diol. Namun pada kasus tertentu jika ujungnya itu berupa asam karboksilat, nah asam karboksilat ini kan tidak dapat bereaksi lagi dengan sesamanya, yaitu asam karboksilat lainnya, sehingga reaksi dari step growth polymerization itu atau pembentukan rantai polimer itu hanya berhenti di situ saja. Atau contoh lainnya, jika suatu monomer itu monomer terakhirnya hanya memiliki satu gugus fungsi aktif, sehingga monomer satu dengan monomer lainnya itu sudah berikatan begitu aja, dan satu-satunya gugus fungsi yang aktif tadi itu sudah digunakan untuk mengikat monomer yang sebelumnya, maka rantainya itu sudah tidak bisa lanjut lagi untuk bereaksi, dan akhirnya berat molekulnya itu stuck sampai situ saja atau hanya segitu saja nilainya, karena ya memang rantainya sudah tidak bisa lebih panjang lagi karena adanya monomer yang tidak memiliki gugus fungsi yang lainnya, seperti itu.